Cewek cantik banyak tau, kenapa harus aku sih gitu. Tapi kan cowok-cowok yang sakit kan nggak peduli mau cantik mau enggak. Ih masalahnya itu ternyata cowok nafsuan itu gak mandang fisik Wak. Gue pernah waktu itu naik motor tapi belakang gue temen gue emang dia cantik banget, dia pakai celana pendek, gue lagi boncengan, pahanya dipegang orang tapi gue Uber nggak dapet. Dia pakai 2 tak, gue pakai Mio Karbu. Dia selingkuh sama cewek misalkan yang menurut dia cantik, padahal dia bisa mempercantik istri yang di rumah. Bisa loh. Tuh dia ketika sama cewek lain, dia ngasih uang ke cewek itu biar cantik. Kenapa itu gak dialihin ke istrinya? Ketika aku udah mulai berusaha, mulai ngaji, mulai ini itu, berusaha lebih baik, ternyata masih dapat kayak gitu ya. Kok Tuhan kenapa jahat banget sih? Kenapa Tuhan gak adil banget sih? Sempet sih ada di fase itu. Halo, balik lagi di Retorika Show bersama gue Mega Salsabila di Wanita Bicara. Hari ini kita kedatangan Sumanto. Beneran nih, habis makan manusia 3 itu habis. Upit, lo kenapa sih Pit selalu menyamakan diri lu sama Sumanto, sama Black Panther? Kenapa gitu sih? Mungkin karena kita satu spesies aja ya. Gak beda jauh ya. Lu ngerasa mirip? Iya sih. Lu suka betis gak? Jari sih biasanya. Ya Allah. Kenapa? Apa karena memang lu udah berdamai sama itu? Iya sih, udah berdamai aja, udah kayak orang bilang kayak apa aja udah biasa aja gitu. Kayak dari kecil udah dikata-katain gak sih? Mulai dari Black Panther atau apa tuh dulu. Yang ini, yang terakhir, yang baru tuh dulu zamannya rame-ramenya Bango. Panggilnya Malika tuh. Kedelai hitam pilihan tuh. Emang ada aja udah panggilan-panggilan gitu tuh. Oke, awalnya pas lu omongin kayak gitu kayak Malika, Black Panther itu perasaan lu gimana pas denger mereka ngomong kayak gitu, orang-orang di sekitar lu? Mungkin pas SD tuh masih ada sebel-sebelnya dulu ya. Tapi ketika beranjak udah mulai SMP aku berasa kalau nama-nama itu tuh bikin orang inget sama aku. Bikin kayak oh si Upit itu ya, oh si Upit Blacky itu ya, oh si Upit itu ya. Jadi kayak orang tuh jadi banyak ingetnya gitu. Karena nama-nama itu juga, jadi kayak udah fine-fine aja gitu. Lu gak ngerasa kalau itu bulian dan bikin lu jadi down gitu? Sejauh ini enggak sih. Cuma SD aja doang. Mungkin karena mungkin masih kecil ya. Mungkin belum emosinya masih kerasa banget ini ya. Itu masih kayak ada rasa sedihnya. Tapi ketika udah beranjak SMP udah enggak sih. Karena temen juga banyak kan, bukan yang pendiam juga kan. Tapi lu ngerasa lu gak good looking sampai lu harus merasa bulian itu gitu, mengalami itu? Ngerasa gak good looking, iya pastilah. Emang faktanya emang gitu kan. Ah enggak, kata lu cantik relatif. Oh iya, tapi kan kalau aku jelas cantik ya. Gak apa-apa kita cantik di mata kita, emang kenapa? Emang kenapa ya? Iya. Tapi emang aku nggak pernah, sejujurnya nggak pernah ngerasa cantik sih. Tapi ngerasa unik aja gitu. Apa yang unik dari Upit? Apa ya? Gampang diingat mungkin, gemesin. Oh, buat teman-teman yang belum tahu, jadi Upit ini kemarin ikut kompetisi Suci 11. Wih, keren. Dan brandingannya masih sama, masih Upit Sumanto, masih Upit, masih gitu. Masih, mungkin yang kerasa sih lebih ke ini aja. Yang jelek tapi songong aja gitu. Emang udah percaya diri aja udah. Percaya diri, kuncinya itu sih, percaya diri. Tapi lu percaya sama diri lu? Percayalah. Percaya apa? Percaya kalau apa ya? Ya lebih mulai belajar percaya sama kemampuan diri, lebih belajar sama percaya sama diri sendiri aja kali ya. Karena siapa sih yang mau percaya kita kalau bukan kita sendiri ya kan? Widih. Tapi lu ngerasa gak sih good looking tuh privilege apa enggak menurut lu? Privilege menurutku privilege. Kayak jadi jarang digodain gak sih? Lu pada cewek-cewek lain sukanya digodain kan? Good looking apa enggak nih? Gak good looking itu menurutku juga privilege untuk beberapa orang termasuk aku ya. Apa privilege-nya tidak good looking?
Ya pertama jangan digodain, yang kedua nggak banyak cowok yang suka inilah tebar pesona atau melakukan hal-hal yang Oh lu nggak pernah di DM dikasih pap gitu nggak gitu? tahu Nggak pernah ya? nggak pernah dapet sih. Sorry. Berarti privilege juga dong. Lu berarti nggak pernah di jalan lagi jalan terus ada kiu gitu. Nggak pernah. Nggak pernah sih. Ya kalau itu cantik itu privilege ya, cewek jelek juga punya privilege itu ternyata. Emang mungkin dianggap orang itu mungkin menyedihkan ya. Tapi bagiku ya jelek juga privilege. Salah satunya itu nggak digodain, nggak di digodain. catcalling. Catcalling termasuk yang hal-hal yang negatif lah ya. Yang biasanya didapat sama cewek cantik. Berarti Ya. lu nggak pernah mendapatkan perlakuan negatif dari cowok-cowok? Enggak, tapi pernah sih. Ternyata pernah ya. Kena pelecehan kayak gitu-gitu ternyata pernah. Ternyata cewek jelek juga harus jaga diri ternyata ya. Ya beneran waktu kecil juga pernah. Pas sudah dewasa juga pernah sih. Pernah dilecehin? Apa yang lu alamin? Yang gede tuh ini sih. Diangkot dulu. Diangkot? Kalau yang gede Diapain? Sama siapa? Supir. Lu duduk di mana? Di depan. Dulu kayak ini loh, angkot sayur tahu gak sih, kayak mobil cherry itu tahu gak sih? Tahu. Nah, kalau di belakang kan biasanya kalau orang dari pasar tuh banyak tuh dagangan dari pasar, Oh, udah cuma bawa dagangan sayur. orang. Nah, itu aku yang di depan tuh, karena di belakang udah nggak ada tempat tuh. Aku juga dari pasar, waktu itu jualan ikan segar ya. Jadi habis apa itu? Belanja lah, dibawa mau dijual besok paginya. Jadi malamnya gitu Naik ya angkot. naik angkot, naiklah di depan. Nah, udah kayak dipegang-pegang gitu. Pahanya gitu. Ya apaan sih, habis itu ya udahlah. Tapi berusaha untuk nggak panik ya. Akhirnya pas ditanya-tanya Lu tonjok nggak itu orang supirnya? Enggak sih, aku lebih takut nanti malah diapa-apain sebenarnya kalau mau bertindak hal-hal yang itu. Jadi aku apaan sih Pak gitu. Habis itu aku nggak bilang mau turun di mana, tapi akhirnya pas ini aku langsung turun kan. Pasti Kiri-kiri rumah, langsung gitu. langsung turun di depan rumah gitu. Jadi ya kalau aku bilangnya malah tempat tinggal atau nanti di mana malah ini kan. Jadi aku berusaha untuk menghindar tapi juga nggak bilang bakalan turun di mana, tapi tiba-tiba turun aja udah. Apa perasaan lu pas digituin? Sedih lah, pasti ngerasa kayak apa ya, kayak maksudku aku tuh nggak cantik loh, kenapa sih harus aku gitu. Pernah ada di fase itu sih, kayak cewek cantik banyak tau, kenapa harus aku sih gitu. Tapi kan cowok-cowok yang sakit kan nggak peduli mau cantik mau enggak. Ih, masalahnya itu ternyata cowok nafsuan itu nggak mandang fisik, Wak. Iya berarti bohong dong kalau cowok bilang kita juga bandel ngeliat-liat dulu kali. Bohong tuh kayaknya. Udah, nyatanya aku nih ngerasain sendiri kan, meskipun nggak cantik tetap dapat perlakuan hal yang nggak baik. Itu padahal belakang angkotnya masih ada orang rame. Nggak ada. Oh itu pas udah sepi turun satu-satu gitu ya? Posisinya itu angkotnya tuh emang angkot malam ya. Jadi yang diangkut tuh emang kayak ada orang jualan di pasar, emang beli banyak, yang isinya tuh di belakang tuh emang sayur doang. Jadi tempat duduknya tuh tinggal yang di depan doang. Di belakang mah udah sayur-sayur aja udah, punya orang juga. Tapi waktu itu emang nggak ada orang, cuma dia sama aku. Terus lu ngomong nggak? Lu mengalami itu? Nggak pernah cerita sih aku. Meskipun yang waktu itu yang pelecehan yang aku bilang tadi pas SD itu juga nggak pernah cerita tuh pas udah gede nih, yang sekitar umur 30 tahun malahan ke kakakku. Sebelumnya mah nggak pernah cerita. Berarti lu dipendem aja mengalami itu? Iya, kayak mau cerita tuh kayak takut gitu. Apa yang ditakutin, kan kita korban. Nggak tahu ya, waktu kecil kan pas gede tuh udah mulai cerita udah akhir-akhir ini juga. Kalau sebelumnya belum pernah cerita. Yang waktu kecil, kejadian waktu kecil juga ceritanya juga terakhir ini juga. Yang sebelumnya juga gak pernah Yang cerita. kecil waktu SD itu lu mengalami apa? Selain yang diangkot ini? Juga sama pelecehan, malah lebih parah malah. Apa yang dilakuin?
kayak pas waktu tidur itu kayak dipegangin alat kelaminnya gitu. Kayak ngerasa ini kayak tongkat sapu kok gede ya. Jadi kayak ngerasa Lu tidur di mana, Upit? ada di tempat saudara. Berarti pelakunya Ya masih saudara pastilah. Jadi waktu itu aku inget banget kok itu sebelum subuh itu. Jadi kayak dia tuh kayak mau sholat gitu. So alim ya dia ya. Jadi dia mau sholat gitu dia kayak habis itu mulailah di situ. Habis itu mungkin aku kayak karena ngerasa ya. Habis itu kayak dia pergi habis itu. Habis itu balik lagi gitu lagi tuh. Habis itu apa sih ini aku lihat tapi nggak yang buka mata lebar gitu ya tapi apa sih ternyata itu. Nah baru tuh setelah itu udah mulai siang udah bangun kan tapi nggak berani bangun ya waktu itu ya. masih pura-pura tidur. Pura-pura tidur nggak berani bangun dan akhirnya udahlah habis itu di kamar mandi nangis berasa kayak gosok-gosok tangan aja. Itu sampai gede masih inget tuh. Itu tuh yang bikin aku nggak berani nginep-nginep di tempat orang sampai kerja lah. Kerja itu baru mulai berani nginep-nginep lah. Dulunya mah nggak berani. Gara-gara kejadian itu. Iya. Masalahnya dan bodohnya aku tuh nginep lagi di situ karena di rumah. Jadi kayak inilah. Kalau yang kedua tuh kayak digrepe-grepe gitu. Tapi di situ aku nggak tidur itu. Habis itu Maksud gue gini, lu nggak ngomong ke siapa-siapa kalau lu dapat perlakuan itu, kayak ke ibu lu, ke bapak atau ke saudara yang lain gitu? beneran nggak, karena setakut itu nggak tahu ceritanya ke siapa. Kayak aku sama ibuku kan dulu Takutnya ini dalam arti apa? takut nggak percaya orang-orang karena itu saudara kan. Mungkin ada rasa yang seperti itu. Masa sih? Mungkin ada rasa seperti itu dulu. Mungkin ya. Karena beneran nggak pernah cerita itu emang. Tapi kalau lu nggak pernah cerita, takutnya anak lain mengalami hal yang sama. Iya sih. Tapi sejauh ini sih aku belum pernah dengar lagi ya. Takutnya semua sih. orang diem. Takutnya gitu. Nggak denger karena pada takut semua nih, nggak ada yang ngomong. Tapi sekarang pernah akhirnya aku bilang sih SMA sih. Oh, dari kejadian SD itu bilangnya baru SMA. Ingat banget tau. Oh, dia udah punya anak. Udah. Aku loh pernah diginiin sama tapi dia bahasnya ya hal-hal lain aja gitu kayak itu lo juga gini. Aku sih nggak tahu itu benar atau enggak ya. Itu lo juga gini, aku nggak tahu benar atau enggak. Tapi kan yang di aku kan yang beneran yang kejadiannya di aku sendiri ya. Ya udah, ketika jawabannya itu ya wes, aku kan cuma berusaha ngasih tahu kayak gini gitu doang. Itu yang bikin lu berpikir kalau ternyata nggak good looking juga harus jaga diri. Ternyata yang berasa itu sih. Tapi kan kalau waktu kecil kan kita nggak punya nggak punya pikiran gimana harus jaga diri ya. Anak kecil disuruh nginep di rumah saudara mah ya udah senang. Iyalah, hal-hal yang mungkin diinginin anak kecil, hal-hal yang kayak gitu-gitu. Tapi ketika gede, ketika mendapatkan perlakuan itu tuh kayak ternyata harus jaga diri ya. Padahal ini nggak sekali loh. Maksudnya ada lagi tuh pernah pas SMP tuh pernah tuh dulu kayak dipegang bokongnya tuh sama orang motoran. Oh, kayak orang lagi naik motor lu lagi jalan digituin ya? Iya, itu yang dibilang tuh, begal ada yang begal ini, aku begal bokong tuh dulu. Oh, gue pernah waktu itu naik motor tapi belakang gue temen gue emang dia cantik banget, dia pakai celana pendek, gue lagi boncengan, pahanya dipegang orang tapi gue Uber nggak dapet. Dia pakai 2 tak, gue pakai Mio Karbu, nggak dapet tuh. Tapi nangis temen gue, nangis dipegang, terus gue bilang udah besok jangan pakai celana itu, gue bilang gitu. Tapi beneran bikin emosi nggak stabil tau, kayak dipegang begitu bawaannya pingin marah aja abis itu. Kayak apa ya, kita tuh nggak bisa ngelawapin emosi ke dia kan, dianya keburu lari kan. Jadi kita nggak bisa marah-marah gitu loh. Jadi ketika ada orang yang kayak coba nyampa doang kayak gini doang udah apaan sih
Gak usah pegang-pegang, kayak udah kayak emosinya jadi kayak ini aja. Iya, iya. Kayak udah gak stabil aja, udah pengennya marah aja udah. Maaf ya Pit, gue pikir lu nggak pernah mengalami hal-hal kayak gitu, Ya tapi ternyata berasa banget sih ya. Itu aja sih, makanya kayak tapi lu lebih- oke sekarang, aman. sekarang sih udah biasa aja sih, kayak emang nggak bakalan lupa kejadiannya ya, tapi udah lebih baik lah. Katanya kan nanti akan sembuh pada waktunya katanya. Ya semoga itu beneran terjadi. Kita kan kan aku sendiri belum nikah kan. Jadi apakah itu akan berpengaruh nanti atau enggak belum kelihatan nih. Tapi sejauh ini sih udah nggak apa-apa. Kayak udah ngobrol juga kan sama orangnya. Juga kayak udah biasa aja gitu. Udah minta maaf mungkin orangnya. Enggak, kalau yang orang mah aku tuh dia nggak ngerti ya paling. Kalau aku tuh masih ingat, mungkin loh ya. Mungkin. Tapi ya udahlah, entah dia mau minta maaf atau enggak. Aku mikirnya ya udah saudara aja gitu. Tapi aku nggak bakal lupa apa yang kamu Iya. lakuin gitu. Emang nggak bisa lupa sih, itu aja sih. Kayak ya semoga sih nggak berefek apa-apa ya nanti kalau udah beneran nikah ya. Kayak sedih aja sih kalau masih ya ada nempel-nempel traumanya. Sekarang sih mah udah aman-amannya aja sih. Udah nggak usah. Kalau ketemu sama dia udah biasa aja. Udah biasa aja, beneran udah biasa. Emang nggak pernah yang jaga jarak. Emang kalau ngobrol mah ngobrol-ngobrol biasa, tapi bukan yang ini banget lah. Orang saudara deket hitungannya. Tapi jaga jarak lah, takutnya dia kayak begitu lagi. Tahu ya. Ngeri juga kan bagi Iya, saudara. Yang gue pikir kenapa lu nggak ngomong cuman karena takut ini saudara nanti orang nggak pada percaya. Padahal mah ngomong-ngomong aja tahu. Itu perlindungan diri buat lu. Mungkin salahku waktu itu iya ya. Tapi ya udah sejauh ini juga kan. Tapi sekarang kan udah banyak hitungannya yang tahu kan bukan cuma anaknya tapi kakakku juga tahu. Jadi kayak kakakku bilang ya harusnya dulu kamu ngomong. Iya seperti yang kamu bilang harusnya kamu ngomong, harusnya bilangin, harusnya kamu marahin dia, harusnya ya. Tapi kan itu udah berlalu cukup lama ya udahlah. Walaupun nggak bisa lupa tapi ya udahlah gitu. Ya kata ya udahlah gitu. Apa yang dari hal itu apa yang bikin lu untuk gimana caranya untuk gue harus jaga diri? Iyalah pasti banyak hal sih kayak aku tuh nggak suka bisa motoran matic bisa, motoran ini bisa, motoran itu biar nggak terlalu bergantung sama laki-laki kali ya. Jadi berasanya itu kayaknya efek dari itu juga deh, kayak nggak mau banyak bergantung kali sama laki-laki, kayak Diboncengin cowok gitu. meskipun masih ya, tapi kalau bisa motoran sendiri aku bakalan motoran sendiri. Kalau ternyata emang harus boncengan ya boncengan aja. Aku kan juga banyak temen cowok juga, tapi nggak yang kalau masih bisa motoran sendiri aku bakal milih motoran sendiri. Tapi ya walaupun banyak temen cowok ya juga lu pasti memilih kan teman-temannya juga kan. Kayak banyak hal yang bikin aku ngerasa itu harus bisa sendiri gitu, nggak terlalu ngandelin cowok. Itu tuh kayaknya efek dari itu juga sih kayaknya berasanya. Nggak mau, aku dulu pernah ngerasa beneran nggak pingin terlihat cantik tau. Kenapa? Aku nggak mau jadi diperhatiin, nggak mau yang apa ya, nggak mau aja gitu kayak nanti digodain, nanti ini, nanti itu gitu. Kayak nggak mau aja gitu. Dulu tuh aku sempet ini beneran yang jilbaban kemana-mana dulu sempet tuh. Emang waktu awal SMP itu. Kayak ya pakai baju panjang-panjang, pakai rok kayak hal itu. Ketika udah mulai lama tuh udah 2 tahunan loh. Habis itu dapat yang ini, bacaan yang ini, begal bokong tuh. Nah itu tuh aku berasa banget marahnya tuh. Terusnya kan aku pakai jilbab ya, aku bukan pakai baju ketat ya.
aku pakai rok ya. Tapi kok masih sih kayak aku tuh marah ke Tuhan sempet tahu. Kayak dulu udah nih yang kecil tuh udah termaafkan lah ya, maksudnya udah mulai ini juga udah Menerima. berdamai. Ketika aku udah mulai berusaha, mulai ngaji, mulai ini itu, berusaha lebih baik, ternyata masih dapat kayak gitu ya. Kok Tuhan kenapa jahat banget sih? Kenapa Tuhan gak adil banget sih? Sempet sih ada di fase itu. Yang cakep-cakep banyak tahu, kayak marah aja sih. Tapi sekarang berjalannya waktu udah mulai. Kalau nggak ada kejadian itu mungkin aku nggak sejaga diri ini mungkin ya. Banyak melakukan hal-hal yang mungkin hal-hal yang berlebihan lah ya. Apa jangan-jangan kita harus ikut taekwondo? Harus sih harus. Perempuan kayaknya kita harus ikut taekwondo, pencak silat gitu-gitu kali ya. Biar kalau ada tiba-tiba orang yang ngelecehin langsung set gitu. Ya Allah, takut gue. Beneran, tapi dulu kan memang aku gak begitu dekat sama ibuku kan, mau cerita ke ibu juga kayak nggak ini aja. Mau cerita ke ayah juga kayak susah aja gitu. Kayaknya lu menutup diri ya sama orang tua sampai lu nggak berani cerita. Mungkin iya. Atau bisa dibilang iya kali. Aku sama ibuku tuh nggak seterbuka itu soalnya. Aku sama ayahku. Tapi kasus itu emang gak aku ceritain ke ayahku ya. Tapi hal lain masih aku ceritain. Apapun ya ke ayahku. Tapi untuk itu enggak. Kenapa? Aku gak tahu. Juga mungkin gak berani atau apa ya. Padahal sama ayahku tuh hitungannya deket banget aku. Tapi entah kenapa aku gak berani cerita. Tapi sekarang ayah kamu udah tahu? Udah gak ada kan posisi sekarang. Udah meninggal dia pas aku kelas 2 SMA. Tapi pas dia masih hidup dia udah pernah dengar cerita ini? Belum. Sampai detik itu belum pernah denger beliau. Berarti sampai dia nggak ada dia nggak tahu kalau anaknya pernah dilecehin? Nggak pernah tahu. Emang agak iya sih agak. Mungkin kalau dia cerita mungkin akan beda cerita mungkin ya. Mungkin akan sangat terbuka dengan cerita-cerita yang gak enak itu mungkin bakal aku ceritain juga pas SMP. Mungkin ya, tapi karena emang dari awal emang gak pernah cerita hal-hal seperti itu kayak. Mungkin juga lu mau menjaga perasaan orang tua juga. Iya. Soalnya ayahku tuh sekhawatir itu sama aku sebenarnya. Kalau pulang malam dicariin. Kalau nonton TV ke tetangga sebelah aja udah dicariin tau. Beneran kayak disamperin ke rumahnya. Upit ada di situ nggak? Nah, ayo pulang. Beneran yang kayak gitu ayahku itu. Iyalah anak gadis pasti dicariin lah bapaknya. Beneran yang ayah deket banget ke ininya. Kita tuh sering dulu tuh kalau masih SD ya. Sepedahan bareng, SMP tuh masih suka sepedahan bareng gitu. SD itu suka diboncengin tuh sambil cerita-cerita. Sedeket itu aku sama ayahku tuh. Emang sedih juga sih kalau. Lu berapa bersaudara sih Pit? 8. Anak ke? Aku anak ke-7. Oh hampir bungsu. Hampir Bungsu gak jadi. Gak jadi. Udah, padahal berharap bungsu ya kan. Kenapa keluar sih lah. Tapi saudara-saudara lu cewek semua apa ada cowoknya? Cowoknya 2, perempuan 6 termasuk aku berarti. Iya termasuk lu. Iya. Lu gak ngerasa lu cewek apa? Iya. 6 perempuan, ya 2-nya laki-laki. Dan saudara-saudaraku kalau kamu tahu, wah mereka cakep-cakep teman-teman. Karena mereka saudara-saudaraku pada mirip ibuku. Ibuku cakep soalnya. Meskipun ayahku buruk rupa ya. Kayak sama kayak aku. Oh kamu mirip bapak kamu? Dari 8 orang kamu mirip bapak kamu, yang lain mirip ibu? Yang lain mirip ibu kebanyakan. Dari kulitan, tinggi badan, hampir kebanyakan lah. Kalau aku tuh mirip ayahku. Termasuk tinggi badan juga, pendek-pendeknya iya itu. Ya segi ayahku juga hampir sama mirip gini, tinggi badannya. Kulit-kulitannya juga. Makanya kenapa aku ngerasa gak minder tuh, percaya diri kayak gini tuh karena bentuk sayangku sama orang tuaku mungkin. Aku bangga sama ayahku. Makanya aku gak punya rasa rendah diri itu. Kayak sedih.
kenapa terlahir gini, kenapa terlahir begitu. Ya karena aku bangga sama sosok ayahku. Ayahku yang seperti itu, ya gak apa-apa, aku baik-baik aja. Aku kan lahir dari gen beliau, makanya gak ada rasa mindernya, itu aja sih. Ngapain juga minder? Makanya, kan ada tuh yang kadang suka minderan kan Mas Ian. Aku sih enggak. Kenapa mindernya? Gak tahu juga ya, kalau yang lain ya aku gak tahu ya, kalau aku sih enggak. Karena ya itu bentuk bangga sama orang tua adalah ya mensyukuri apa yang kita punya yang diturunkan dari orang tua. Apalagi yang hal-hal baik, kecuali hal buruk ya. Itu kan bukan hal buruk. Iya sih nggak apa-apa. Lagian juga gampang Fit jadi good looking mah sekarang. Iya sekarang mah. Lu juga tinggal pakai filter, Samsu. Ya, udah nggak Pakai inian make up. Make up. Skincarean nggak? Enggak lagi. Kenapa nggak skincarean coba? Coba skincare-an. Iya, Apa tahu tadi? ya. Karena lu ngerasa gue tuh nggak pengen cantik, gue nggak mau jadi jadi pusat perhatian dan nggak mau digoda-godain. Apa karena itu? Aku tuh dulu punya pikiran gini. Aku tuh pingin cakep kalau emang pingin mau menikah, mungkin ya. Aku dulu tuh kenapa punya pikiran gitu ya? Aku tuh pingin kelihatan cantik kalau udah mau deket-deket pingin emang ada rencana pingin menikah. Kalau enggak, udah enggak lah, malas sama rutinitasnya, malas sama digodain-godainnya. Padahal mah nggak apa-apa ya. Tapi kan kita jadi cantik bentuk kita mencintai diri sendiri. Mungkin. Tapi aku tipe orang yang nggak suka rutinitas yang ini kali ya, skincarean malam, bersih-bersih, ini itu, meluangkan 1 jam buat melakukan ini, pakai krim malam, krim ini, pembersih, kayak rutinitasnya tuh kayak panjang banget sebelum tidur, Allah. Belum kalau misalkan ini ada apa sih namanya, serum dulu, terus moisturizer, terus krim lagi, terus ini lagi. Aku kan nontonin juga ya yang konten-konten kayak gitu ya. Kayak ribet banget dah, pingin cakep doang elah. Emang gak bisa ya, biasa aja gitu. Mungkin kalau yang mudah-mudah atau yang sekedar pembersih muka sih masih ya. Mungkin kalau effort buat rangkaian treatment itu kayak ada males-malesnya ya. Berarti belum pernah nyoba sampai sekarang? Apa udah pernah terus males? Pernah dikasih sebenarnya secara gratis ya, tapi pas ketika rutinitas itu mulai tak coba, emang mungkin belum nemu feel-nya kali ya, belum nemu ininya kali. Tapi nggak apa-apa sih, jadi hemat Kan, hemat tahu. Skincare tuh lumayan juga kalau dihitung-hitung. 1 paket aja di atas 300.000 apa ya. Iya, itu belum yang ada sunscreennya lah, yang segala macemnya lah. Ya ampun, udah gitu tuh jadinya kayak yang ini, aku ya ngeliat yang udah pakai skincare, entah itu skincare mahal atau murah aku nggak tahu. Tapi beberapa orang yang kulitannya hampir kayak aku gini, jadi itu putihnya putih yang Pucat. iya, putihnya itu yang putih banget, kulitnya jadi tipis, kelihatan otot-ototnya merah-merah kelihatan tahu kadang. Aku nggak tahu ya apa dia yang pakai yang murah atau gimana ya, yang mengandung entahlah. Pinginnya tuh kalau emang niat mau skincarean sih kalau aku ya emang nyari yang bagus, emang lebih pingin yang kelihatan bersih kali ya, lebih lembab, lebih ini. Kalau putih mah nggak pingin aku, lebih ke bersih aja sih, lebih cerah gitu, kelihatan kayak habis sholat 5 waktu tiap hari gitu kan. Pakai Wardah. Itu Islam itu mereknya. Tapi tetap kayak nggak apa-apa untuk diri sendiri aja. Dulu jangan mikirnya ntar aja kalau mau nikah, nggak apa-apa, itu bentuk lu mencintai diri lu. Mungkin setelah inilah ya, Iya. akan diusahakan biar kayak lu kan. Emang gue kenapa? Cakep. Oh, Allah. Enggak Fit, dulu gue buluk banget Fit, makanya gue cerai kan. Oh ternyata cerai gara-gara buluk ya. Oh iya. Kadang suami gue selingkuh bilangnya gue jelek. Aduh. Besoknya gue beli minyak bulus.
Iya, kan katanya minyak bulus bisa membesarkan payudara kalau diolesin setiap hari. Gue beli, gue oles setiap hari. Tapi bukan yang gede tambah bau ikan. Gede kagak malah banyak akal. Akal bulus. Jadi jahat ya. Tapi emang gue ngerasa Pit, waktu dulu sama sekarang tuh beda perlakuan suami sama gue. Nih ya dulu dia cerain gue karena gue jelek, sekarang nih gue udah bersih, udah pakai make up, udah perawatan, terus dia minta balik lagi. Hehehe. Sorry ya. Udah gak mau beliin mahal. Iya, mempercantik diri tuh mahal ya. Ternyata gue tuh bukannya jelek, tapi gue nggak dimodalin cantik aja. Iya, emang gue kondo ya. Kita semua perempuan bisa cantik. Pasti ya. Bisa cantik kalau kita diberikan keleluasaan untuk merawat diri. Ya mungkin privilege punya uang itu sangat-sangat mempengaruhi ya. Ada sih yang udah nikah tapi punya anak, terus dia nggak bisa merawat diri karena nggak ada waktu. Gak ada support suami. Iya. Mungkin dijagain dulu anaknya. Jagain dulu kayak bentar ke salon gitu. Atau ya seminimalnya perawatan di rumah sejam. Gak lama kan sebenarnya, sejam dari 24 jam loh. Iya kan kebanyakan kan suami kadang alasan selingkuhnya karena istri gak bisa merawat diri. Menurut gue sih enggak, kita bisa-bisa aja merawat diri asalkan diberi keleluasaan. Dibantuin lah ya. Dibantuin. Kadang aneh juga nih suami nih, dia selingkuh sama cewek misalkan yang menurut dia cantik, padahal dia bisa mempercantik istri yang di rumah. Bisa loh. Tuh dia ketika sama cewek lain, dia ngasih uang ke cewek itu biar cantik. Kenapa itu gak dialihin ke istrinya? Iya. Emang pola pikirnya yang salah sih emang. Iya, berarti gak salah kan gue cerai kan? Enggak salah bener kok. Kata anak gue juga soalnya gitu. Gue kan pernah deep talk sama anak gue. Lu pernah ketemu anak gue kan? Gue pernah ngomong, kamu malu gak sih punya ibu janda? Kamu malu gak sih punya ibu yang bercerai? Terus kata dia, enggak lah bun, bunda udah bener. Aku juga kalau punya suami kayak gitu aku cerain bun. Ya Allah. Karena dia kan saksi mata kan. Saksi mata perlakuan suami gue kayak gimana. Kalau gitu. bapaknya gak tahu diri ya. Aku juga kalau suamiku kayak gitu aku ceraiin gitu. Itu juga yang gue ngomong ke emak gue. Tapi emak gue gak cerai-cerai. Ya kuat berarti mah. Sabar, katanya dia mencari surga dengan cara sabar. Oh subhanallah, Masya Allah. Surga nih emak gue kayaknya. Iya, sampai dia meninggal dia menikah cuma 1 kali sama bapak gue. Dan itu pun pernikahan yang penuh air mata. Setiap hari nangis, gue bosan denger emak gue nangis kadang-kadang. Udah sih cerai aja, tapi enggak lah, mau bersabar aja. Ya subhanallah, surga lah insya Allah, amin. Tapi lu ada kepikiran menikah? Pikiran menikah ada. Oh lu gak takut menikah karena trauma tadi? Lebih, tapi pengen menikah iya, tapi masih ada takut-takutnya sebenarnya. Tapi bukan berarti nggak pengen nikah ya, tapi masih ada takutnya. Kayak aku ngerasa ketakutan trauma itu ada sedikit, tapi lebih ke aku ngerasa kalau aku tuh nggak terlalu pinter tau. Insecure lu? Iya. Kenapa lu gak ngerasa malah pinter? insecure-nya tuh bukan ke fisik, malah ke otak malahan. Kenapa lu gak ngerasa pinter? Gak tahu ya, kan ngerasa secara akademis ya. Ya Pit, gue aja lulusan kece Pit. Lu kan masih mending sekolah formal SMK-nya. Tapi dulu pernah gak naik tau, aku kelas 4 tau. Kenapa? Mungkin karena bandel gara-garanya? mungkin ya. Karena main sama lo, bandel-bandel lah. Iya, alasan gak naik kelas kan banyak faktor, bukan karena kita gak pinter. Mungkin ya, tapi aku berasa kalau aku tuh gak pinter aja gitu. Jadi kayak, apalagi setelah lihat baca-baca artikel kalau kecerdasan anak itu nurun dari ibunya 40 sampai 60% atau 80% gitu. Widih, agak ngeri juga ya. Aku ngerasa cara belajarku itu agak beda sama anak lain aja gitu. Gimana cara belajar lu? Nggak tahu ya, kayak dulu ya kalau di tempat kerja itu loh dulu kalau belajar tuh harus beneran ditulis ulang materi-materinya, diwarna-warnain, ditempel-tempel apa yang jadi ininya gitu. Beneran kayak anak TK aja gitu. Kayak banyak-banyak banget memo-memonya, tempel-tempelannya, Oke. deskripsinya, kayak ngafal itu susah banget. Fokusnya tuh ini banget lah. Kan lu ngerasa lu gak pinter. Berarti kan lu bisa untuk mengembangkan diri. Untuk biar gimana caranya biar kita ada isinya. Maksudnya biar kita pinter.
makanya itu aku sering banget ikut-ikut entah kelas. Kadang kelas-kelas yang nggak begitu bukan skill kita ya, kayak ikut kelas alat pendingin, tahu gak sih? Benerin alat pendingin. Sumpah aneh banget ya. Lu mau jadi tukang AC? Kenapa lu ikut itu? Nggak tahu, kayak aku tuh banyak Lu pengen ikut-ikut. tahu sesuatu, Ha-ha. tapi minimal sesuatu yang lu senangi gitu, biar cepet masuknya. Kalau sesuatu yang nggak kita senangi, kita belajar juga kayaknya nggak bakal masuk. Bukan lu nggak pinter, karena lu nggak seneng. Tapi beneran kayak ikut itu, saking pinginnya tuh kayak ikut kayak Pertukangan. pertukaran pelajar. Oh, Bukan pertukaran. lah. Pertukaran pelajar atau ini ya, kayak tes pendidikan, jadi mulai belajar apa, sekolah kayak sekolah lagi gitu. Habis itu ikut kelas apa ya, daya pingin belajarnya itu tinggi tapi bukan jadi yang paling mahir gitu, tahu gak sih? Tingkat belajarnya itu pingin belajarnya tuh tinggi tapi bukan yang paling mahir Ya jadinya. nggak apa-apa. Lu bilang lu nggak naik kelas pernah. Heeh. Albert Einstein, tahu gak lu? Widih. Dia juga pernah tinggal kelas kan bang? Iya, aku Sering. pernah baca. Maksudnya bukan karena dia nggak pinter, tapi dia jenius. Dia nggak pinter di semua bidang, tapi ada satu bidang yang dia jenius. Nah, lu mestinya kalau lu nggak pinter dalam satu hal, lu cari yang apa yang lu yakin lu bisa di situ. Kayak stand up ini, lu kan pinter, lu bisa ngebawa sesuatu kayak yang ada diri lu, yang orang anggap mungkin itu kekurangan, tapi itu jadi kelebihan lu. Lu kalau stand up lucu banget lu, cuman ngomong Sumanto dong udah lucu. Gue aja kalah, gue gak masuk ke Suci, gue pre-show doang. Tapi lu bisa lolos walaupun udah hebat banget itu 2 show. Iya sih. Bukan lu gak pinter Pit, jangan rasa insecure. Lu pinter tapi lu cari sesuatu yang lu senangi, yang bisa lu dalemi biar lu, oh gue unggul di bidang ini gitu. Mungkin itu aja sih paling. Makanya sekarang tuh lagi berusaha banget apa ya, belajar banyak hal ya, termasuk baca-baca tentang anak atau Parenting, aku tentang beneran- anak parenting maksudnya. dan beneran baca-baca yang kayak gitu-gitu. Jangan bilang lu mau jadi babysitter. Boleh kalau gajinya gede, enggak lah ngapain. Babysitter buat anaknya sendiri kan Iya, nggak masalah iya, nggak kan. apa-apa. Jadi kayak banyak belajar tentang itu aja. Seenggaknya kalau nanti anaknya emang nurun aku, seenggaknya aku jadi tahu, oh aku harus ngapain. Karena mungkin anakku nanti bakalan belajarnya bakalan kayak gini juga, mungkin harus pakai warna atau mungkin nggak bisa yang terlalu bener-bener kayak berdua banget, beneran yang kudu belajar banget gitu. Beneran baca-baca kayak gitu-gitu aku. Tapi gue inget kita kan ada bikin konten terus itu viral di TikTok. Yang ini kontennya. Pit, gue mau nanya nih sama lu. Apa? Menurut lu cowok yang jelek itu yang stylenya kayak gimana? Cowok jelek ya? Cowok yang suka pakai jaket Erigo. Ah, kenapa Mir? Kayak gembel aja gitu. Syukurin lu ngedit lu. Jadi itu kan rame banget tuh di TikTok tuh. Sebenarnya gue mau tanya tipe cowok lu gimana sih Pit? Tipe ini yang fakta atau yang apa nih? Beneran? Yang beneran. Yang fakta ya? Suka cowok pinter aku tuh. Suka karena mungkin dari yang aku cerita ngerasa nggak Berarti pinter, jadi pinginnya tuh yang Lu pinter. suka sama B.J. Habibie gak? Suka lah pasti kan Suka. pinter dia bisa bikin pesawat. Bisa, aduh. Iya. Kalau Soekarno suka nggak Soekarno? enggak genit katanya. Ya, Berarti standar pinter lu menurut Upit bagaimana standar pinternya? wawasannya banyak. Nyambung gitu ya kalau dia ngomong. Takutnya dia terlalu pinter lu nya nggak nyambung Pit ntar. Nah, wawasannya banyak tuh kan aku jadi bisa nanya-nanya. Oh, kenapa sih kayak gini? Iya, oh, iya. oh itu tuh gimana? Kenapa sih kayak gitu? Kan aku bisa nanya-nanya tuh Iya, kalau dia iya, pinter. Wawasannya banyak. Meskipun aku juga berusaha biar wawasannya banyak juga ya. Tapi kayak cowok pinter tuh kayak kenapa seksi gitu di mataku. Ya elah. Tapi pinter kan banyak nih referensinya. Ada yang pinter bohong, pinter selingkuh, pinter Waduh, jangan begitu dong. pinter yang wawasannya luas berarti. Mungkin secara akademis ya. Kayak secara akademis. Ya, iya. Kayak B.J. Habibie mungkin ya. Kayak hal-hal yang seperti itu. Yang
pinginnya ya. Itu kan berhak buat milih ya. Berhak, cuman netizen nih nyebelin. Cuman gara-gara Upit bilang cowok pakai Erigo kayak gembel terus dia dihujat. Terus gue juga kena hujat gara-gara itu, Pit. Gue disangkain ini toksik, temen lu toksik banget. Iya kan. Apa dia tahu nih temennya bakal dihujat, padahal itu udah kita Rencanain. diskusikan konten Itu kan itu. bercanda-bercanda doang ya kan. Ya, emang kenapa sih kalau Upit pengen punya cowok pinter, kalau dia ngerasa cowok pakai Erigo jelek, emang kenapa gitu? Aku kan juga pingin milih ya kan. Meskipun udah pasti ditolak ya kan, tapi kan milih aja dulu. Lu mah insecure. Enggak, cuma Enggak bercanda lah. doang. Ah, elah. Jangan insecure, males ah. Tenang aja, aku tuh kalau masalah fisik sejujurnya emang enggak insecure. Lihat aja konten-kontenku yang sok cantik gitu. Nah kayak gitu, keren. Emang secara fisik gak ada insecure-nya saya mah. Iya nggak apa-apa. Cuman lu insecure karena lu ngerasa itu kan, ngerasa apa nggak pintar. Nggak pintar sih. Tapi itu bisa diatasi dengan cara lu mungkin lu menambah pendidikan baru atau mungkin lu sering baca berita, baca artikel, baca buku, itu mah bisa diatasi. Walaupun kan emang orang bilang kan kecerdasan anak dari ibunya sekitar lebih banyak daripada ayah kan, di atas 50%. Ya lu bisa menurunkan itu. Kocak, lu pasti anak lu kocak ntar. Kan diturunkan dari ibunya. Nanti lahir-lahir langsung salto dia. Anak gue juga yang cewek mulai kocak sekarang. Ini kalau masuk stand up kalah di gue. Emang kita harusnya anaknya harus jadi stand up comedian ya. Tapi dia pengennya itu. Padahal dia suaranya bagus. Kadang-kadang gue suruh jadi penyanyi. Tapi dia nggak mau bun gitu. Tapi cerita keluarga lu juga menarik menurutku ya. Keluarga yang mana? Yang inti? Yang ibu bapak? Yang ibu bapak mungkin ya. Dengan semua kejadian kelam-kelamnya itu kan kayak kuat juga ya lu ya gitu. Kuat dalam arti apa? Punya motherless dengan yang keluarga dari orang tua lu ya. Keluarga gua. Heeh, keluarga lu bukan Yang menarik inti. keluarga gua. Gue kira keluarga lu. Mm. Keluarga gua nggak menarik, Pit. Maksudku aku ngerasa kalau lu tuh kuat banget gitu. Setelah kita sering beberapa kali ngobrol ya. Kuat apaan? Dikuat-kuatin ini. Gue tahu kan gue kalau sendirian di mobil nangis. Tahu kan? Tahu Ya lagi. udah gue dikuat-kuatin aja ini. Karena gini Pit. Gue tuh nggak bisa dilihat sama anak gue kalau gue lemah. Gue nggak mau. Gue pengennya anak gue melihat gue orang yang kuat, orang yang struggle. Karena biar kelemahan gue simpen aja. Walaupun orang bilang lu mah kuat, lu mah enggak, aslinya enggak, nangis juga gue kalau sendirian. Tapi sekarang kan jadinya lu jadi dekat sama anak lu kan. Karena mungkin dari orang tua kayak gitu jadi kayak punya aku harus deket sama anak, mungkin jadi ada efeknya itu kan. Aku juga pingin punya hal yang sama ketika kehidupan keluarganya tidak seperti yang diharapin ya. Akhirnya pingin punya keluarga yang mungkin jadi lebih dekat sama anaknya. Soalnya Emang aku lu gak deket sama ibuku gak deket. Deketnya tuh sama ayahku. Jadi ya memang cinta anak perempuan kan bapaknya. iya. Tapi kan jomblangnya nggak yang terlalu ya. Ini tuh jomplang banget aku ngerasanya. Emang sejarak apa lu sama ibu? Sejarang ngobrol dulu ya. Dulu tuh beneran jarang banget ngobrol. Apalagi kan ibuku lumayan strict parents ya. Strict parent tuh apa? Lebih ke Mengekang ya? Strict parent. Iya. Tapi sekarang sih udah enggak. Tapi lebih ke VOC lah. VOC apa lagi? Itu yang suka main Game. ini, yang main ini kekerasan gitu loh. VOC. VOC? COC? Oh, dulu tuh COC bilangnya tuh bukan? kalau di sosmed tuh ini parenting VOC, tahu gak sih? Yang ibunya tuh suka mukul. Kamu denger gak sih? Parenting VOC. Nah tuh, yang kayak gitu-gitu. Jadi ibuku tuh main cubit tuh sampai kosong dulu tuh. Aku dulu sempet sebenci itu sama ibuku karena beliau main ini. Tunggu, main konteksnya tangan. lu dicubit karena lu bandel apa tiba-tiba nyubit? Iya karena pasti bandel lah. Ya udah itu mah parenting beneran. Emang Iya. semua ibu begitu, Pit. Iya, Gua makanya juga kalau akhirnya- anak gua bandel gua getok. Kayak minta uang gitu. Nggak ada Gini, bilangnya. Kayak mungkin baru menyadari ketika dewasa kali ya. Kalau waktu ternyata itu kan nggak enggak.
ternyata nggak se-VOC itu. Harusnya ya emang itu harus dilakuin Iya. waktu itu ya. Masa anak kita bandel kita diem aja Upit. Ntar lu kalau udah jadi orang tua ntar lu ngerasain deh. Mungkin ya karena mungkin aku belum jadi orang tua. Tapi mungkin ya itu ketika umur udah hampir 30 tuh udah persepsiku sama ibuku itu udah berganti. Oh karena waktu kecil lu mikirnya ibu lu galak, ibu lu sering nyubit gitu. Jadi lu berjarak nih sama ibu lu. Sampai pun karena bukan tipe orang tua yang support. Iya bukan yang bentuk kasih sayangnya bukan yang meluk, aku sayang kamu, bukan hal-hal yang seperti itu kali ya. Jadi bentuk kasih sayangnya apa yang nyokap lu? Yang sekarang udah gede lu baru ngeh gitu. Kayak berasanya pas ketika kerja dulu aku zamannya di rumah sakit tuh pas pulang tas-tasnya dilihat-liatin ada makan atau enggak, takutnya nanti busuk atau diingetin kayak itu mantelnya belum dikeringin atau ini yang dulunya kayak ngerasa itu nggak penting tuh kayak ya bentuknya emang kayak gitu, marah-marah kayak itu loh keluarin itu dulu. Tapi kan dulu mikirnya bukan ini ya. Gue nggak mau bela ibu lu, tapi gue ngambil dari sudut pandang seorang ibu ya, boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Ibu itu kadang mentalnya tuh nggak stabil, mungkin karena suami yang tidak support atau mungkin anaknya banyak, kerjaannya cucian banyak segala macam, terus anak banyak bingung. Jadi kadang-kadang kalau marah itu nggak sengaja jadi kasar gitu, marah-marah yang akhirnya ngomong gitu, nada tinggi terus tiba-tiba nyubit. Itu masih batasan wajar menurut gua. Ya, tapi kalau misalkan udah kayak yang udah jahat banget sampai pergi lu dari rumah ini. Nah, itu tuh baru tuh VOC tuh. Tapi aku beneran ketika dewasa memikirkan itu. Mungkin ibuku tuh dulu aku ngerasa stres dengan ekonomi. Anak banyak kan? Ekonomi nggak stabil Wat. Bisa dibilang miskin kali ya. Ibuku sampai jualan, sampai ini itu mau nyuciin baju yang seanaknya sebanyak itu. Setiap hari harus mikirin bagi makanan sama anak berdelapan ini gimana. Dulu kan sempet jualan kayak getuk, tahu gak sih getuk dulu? Tahu. Ada lah dari singkong itu kan. Itu tuh keluarga aku tuh jam 3 pagi tuh udah ibuku tuh udah kayak bikin gitu buat dititip-titipin gitu paginya. Jam 6:30 tuh udah jam 6 udah mulai berangkat tuh. Dititip-titipin gitu. Yang rasanya gitu sih ketika udah dewasa tuh kasihan malahan. Iya. Kayak ibuku tuh ya ampun kasihan ya ibuku ya dulu ya. Sekarang lu sadar kan kalau ternyata ibu itu marah bukan karena dia galak tapi karena emang mentalnya gak stabil. Rasanya sih gitu. Kayaknya dia capek atau dia mungkin lelah terus dia gak bisa ngomong akhirnya marah. Nah pandangan itu juga berubah ke ayahku. Aku yang dulu sayang banget sama ayahku, hormat banget. Pikiran itu ketika udah dewasa yang kayak gini tuh sedikit berubah. Meskipun gak jadi benci ya. Tapi ternyata ayahku dulu jahat tau. Jahat kenapa? Kan lu Jahatnya. deket banget. Iya, ketika dewasa ini, ketika aku melihat sosok ibuku yang dulu, kenapa dia melakukan hal ini, dia keras ke aku, ke saudara-saudaraku juga kayak gitu. Karena mungkin itu juga ada andil ayahku di situ, yang nggak bantuin nyuci baju, nggak bantuin pekerjaan rumah. Kalau udah kerja ya udah kerja aja, di rumah udah nggak yang gimana-gimana. Kayak ya kayak rumah tangga zaman dulu gimana sih, kayak kebanyakan kan gitu gak sih, cowoknya nggak ngapa-ngapain, pulang kerja istirahat. Udah, apalagi kan ketika aku SD pun ayahku sebenarnya udah nggak begitu bekerja ya, udah kerjaan udah jarang, yang ngebantuin tuh lebih ke kakakku yang cowok-cowok gitu. Tapi tetap beliau nggak yang ngebantuin ibuku ngurusin rumah, jadi aku tuh mikirnya tuh ayahku tuh ternyata dulu juga jahat gitu. Ternyata ada andil kenapa ibuku melakukan itu. Akhirnya lu udah mulai paham di usia sekarang. Ketika akhir-akhir ya 25 ke atas lah ya, mungkin mau 30-an itu udah. Jadi mikirnya persepsiku terhadap orang tua aku ketika sudah dewasa itu bisa berubah. Berbanding terbalik. Berarti sekarang lu udah gak berjarak sama ibu?
Oh udah inilah, udah mulai membangun komunikasi. Yang kerasa tuh dulu habis ini sih. Ada dulu waktu ibuku tuh habis sakit, masuk rumah sakit karena diabetes. Ketika pulang sama dokternya tuh disuruh jalan-jalan. Jalan-jalan sendiri masih nggak bisa, butuh ditemenin. Nah di situ tuh pertama kali aku pegangan tangan sama ibuku ketika sudah dewasa itu nangis ya aku. Beneran kayak, ya ampun, meskipun aku dulu sebel itu sama ibuku yang karena kita ngobrol aja susah ya. Tapi ya orang tua aku tinggal satu-satunya. Aku tuh pernah ada di fase meskipun gak deket itu tetap sayang tahu sama ibuku. Kayak Aneh sih Pit, aneh kalau ada anak yang gak sayang ibunya aneh. Lu mah aneh. tapi kan masih ada waktu sebelnya dulu, beneran sesebel itu dulu. Sebel tapi kan tetap di dalam hati kecil kita cinta sama ibu kita. Dulu tuh enggak, aku dulu tuh beneran deh. Astagfirullahaladzim Upit. Astaga beneran ini. Gak boleh gitu Upit, lu Tapi mau jadi kan loli sudah- kedua lu. Tapi kan sekarang udah beda ya. Iya. Ketika aku udah kerja tuh dulu ada masa tuh di rumah kan nggak ada motor ya. Di rumah tuh nggak ada motor, Sepeda. nggak ada motor, nggak benar nggak ada sepeda. Tapi di dalam rumah tuh udah nggak ada, saudara-saudara udah mencar ya. Kita tinggal bertiga doang tuh. Aku, ibuku, sama adekku. Di rumah nggak ada motor tuh. Ada masa ibuku tuh harus ngelayat ke kampung sebelah lah, ke agak jauhan gitu. Nah, anaknya tetanggaku tuh pada nganterin ibunya masing-masing. Beneran nganterin ibunya. Habis itu setelah pulang, ada tuh tetanggaku nih ibunya, Pit itu loh ibumu jemput, masih jalan di sana. Nah itu tuh nangis aku tuh, kayak ngerasa maaf ya Bu, kayak aku belum bisa ngasih apa-apa, kayak akhirnya tuh kayak jadi berusaha minjem motor ke sebelah buat jemput. Kayak anak-anak ibu orang lain tuh pada dijemputin anaknya, kok aku nggak bisa ya gitu. Tapi akhirnya jadi pacuan buat beli motor sih akhirnya, biar bisa nganter-nganterin. Beneran akhirnya jadi motivasi sih. Makanya dari itu tuh mungkin dari situ mulai pingin membangun komunikasi sama ibuku mungkin. Kayak siapa sih yang mau nyenengin ibunya kalau bukan anaknya? Begitupun sebaliknya kali ya. Siapa sih yang mau nyenengin anaknya kalau bukan orang tuanya? Ya aku berusaha melakukan itu sih ke ibuku. Ibu. Tapi lu udah pernah ngomong belum sama ibu lu kayak, Bu maaf ya kalau Upit pernah berpikir kalau ibu galak. Sejujurnya nggak pernah sih. Sejujurnya nggak pernah. Cuma terakhir ini tuh sering ke kamar ibuku. Meskipun hanya sekedar tidur doang. Dulu kan aku nggak mau banget. Kayak ngapain gitu ya. Sekarang tuh suka lusel-lusel gitu. Meskipun tidurnya jejeran. Meskipun aku udah punya kamar sendiri ya. Kayak tiba-tiba nanya sekarang. Kayak sama ibu dulu tuh gimana sih pas waktu masih muda. Berusaha bangun obrolan aja gitu. Yang dulu gak pernah aku lakuin dan ngerasa ngapain sih melakukan itu, sekarang berusaha aku lakuin biar kita makin akrab, biar hubungan kita juga makin baik, komunikasi kita juga makin baik. Karena orang tua tinggal satu-satunya, tinggal ibu doang kan. Jadi harus banget dijaga kali ya. Iya inilah waktunya lu. Kita karena anak-anak udah mau terakhir, kita kan lu hampir bungsu kan, gue kan anak bungsu, kita tuh kejar-kejaran suksesnya sama umur orang tua. Berasa banget sih. Berasa banget. Jadi ini waktu lu mau membahagiakan ibu lu, ini waktunya. Aduh semoga ya kita bisa jadi anak yang bisa ngebahagiain orang tua. Amin amin. Ya yang penting itu aja Pit. Jangan merasa ibu galak, jangan merasa. Gue yakin banget seorang ibu tuh nggak bakalan galak kalau nggak ada sesuatu yang capek di hatinya gitu. Tapi lu harusnya bisa memaafkan juga sama keadaan ibu dulu kepada lu kalau dia kasar, kalau dia ngomongnya galak gitu.
Sekarang sih udah, apalagi pas ketika aku juga tanya ke saudara-saudaraku, ternyata mereka juga dapat perlakuan yang sama sebenarnya. Kan Iya juga kan. nggak aku doang. Tapi kan memang waktu itu mungkin terlalu egois dan lain sebagainya lah ya. Masih muda. Kita didewasakan dengan keadaan usia dan Pikiran. pikiran. Tapi gue seneng kalau lu udah berpikir sekarang kayak gini. Seenggaknya udah nggak jadi loli yang kedua lah ya. Tapi nggak salah juga anak kecil berpikiran kalau ibunya jahat, ibunya galak karena diperlakukan galak, nggak salah juga. Tapi ntar suatu saat dia gede dia akan ngerti. Buktinya lu udah ngerti sekarang. Ya, semoga sih bisa jadi pelajaran lah ya buat kita nanti kalau udah punya anak, mungkin bisa lebih baik. Ya meskipun belum tentu, tapi kan pasti kita bakalan ngusahain biar nggak ada rasa bencinya anak kita ke kita. Dan benci-benci sama orang tua. Sayang. Gue yakin lu sukses kok jalurnya memuliakan ibu. Iya sih. Gue juga sama dulu Pit. Gue juga bandel. Emak gue sebel sama gue karena gue bandel, betato, segala macem, gak pulang-pulang. Tapi gue beruntung. Jadi hari-hari terakhir ibu gue waktu ibu gue divonis kanker. Itu gue yang ada sama dia. Sampai akhir hayatnya gue yang ada di samping dia. Terus gue sampai gak kerja biar bisa jagain ibu gue. Terus gue jual-jual barang yang udah gue dapet. Tapi buat ibu gue berobat gitu. Tapi ya gak apa-apa. Itu yang gue ngerasa mungkin gara-gara itu Allah naikin derajat gue sekarang gitu. Karena sayang sama ibu. Karena segimanapun kita tetap butuh ibu. Ntar lu bakal berasa kalau ibu gak ada. Tapi mudah-mudahan ibu lu umurnya panjang biar lu bisa ngebahagiain ibu lu. Dan mudah-mudahan juga lu kalau misalkan ada perlakuan-perlakuan yang gak baik ke lu ngomong aja Pit. Jangan dipendem-pendem. Iya sih. Karena takutnya orang lain jadi mengalami apa yang kita alami juga. Jangan pernah takut, jangan pernah ngerasa malu. Jangan ngerasa nanti orang gak ada yang percaya. Jangan ngerasa gitu. Gak apa-apa selagi lu di posisi yang benar dan lu adalah korban, gak apa-apa, cerita aja. Iya sih, harus dibangun keberanian itu ya. Iya, harus berani. Kalau didiemin nanti ya ada lagi yang ngalamin kayak gitu. Semoga lah ya bisa jadi yang berasa banget emang efeknya kalau nggak ngobrol ya. Kalau nggak ngomong sama orang terdekat lah seenggaknya itu Seenggaknya sama orang terdekat. Mudah-mudahan lu jadi lebih deket sama nyokap ya. doain ya. Ya ampun, ini keinginanku sih. Ada yang bilang ibu itu bisa ngidupin 7 anaknya, tapi 1 anaknya belum tentu bisa ngidupin 1 ibunya. Tapi semoga aku bisa jadi yang 1 itu lah. Amin, bisa. Bisa. Yakin. Udah lah gak usah mikir-mikirin yang gimana-gimana. Yang penting kita punya tujuan hidup kita membahagiakan orang tua. Karena dengan membahagiakan orang-orang di sekitar kita, kita nantinya bahagia sendiri. Ternyata kebahagiaan kita itu membahagiakan orang tua, membahagiakan anak-anak. Tapi ini tuh beneran aku udah bilang ke ibuku sih kali itu. Kayak, Bu doain ya. Kalau sampean pingin ikut aku, gak apa-apa, ayo doain kalau rezekinya lancar biar bisa ikut aku mungkin nanti. Atau Karena lu udah merantau di Jakarta kan. ya meskipun belum tahu ke depan kayak gimana, entah nanti bakalan di mana, belum tahu sih. Tapi seenggaknya kan dari anaknya yang banyak itu, dimanapun nanti kalau emang pingin ikutnya aku ya ayo. Semoga sih rezekinya dilancarin. Amin. Soalnya ya itu, semoga bisa jadi anak yang bisa ngejagain orang tuanya. Bisa sih, cuman kita mau apa enggak itu doang. Bisa mah pasti bisa. Cuman kan banyak yang gak mau. Iya sih. Bisa mah bisa, mampu mah mampu. Gak mungkin gak dimampuin. Mari Salam ya sama nyokap. Mudah-mudahan sehat. amin. Umur gue soalnya udah gak ada ibu. Jadi gue seneng kalau ada temen-temen yang bawa ibunya merantau tuh, gue seneng. Karena dulu juga itu yang gue lakuin gitu. Pasti nanti aku bilangin. Kenalin lah, salamin sama ibu. Ada ini salam dari Mega Salsabida.
Yang ini Instagramnya udah centang biru. Belum. Oh belum. Belum. Doain aja Bu biar centang biru. Terus sama itu bener Pit, lu kalau mau melakukan apa-apa itu Bu doain ya, itu kata-kata kuncinya. Bu doain ya ini Pak, ibu lu kalau udah doa langsung tembus ke langit, pasti dijabah. Amin. Soalnya sekarang udah beneran berusaha sering-sering nelpon soalnya biar didoain terus, biar di sininya lancar, apa yang dikerjain lancar, termasuk podcast sekarang semoga abis ini banyak yang nonton. Nah, Iya, lu sering-sering teleponan tapi jangan pakai M3. Soalnya udah dijual Megawati. Terima kasih Retorika Show.